Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis man yadkhulul jannata yan'amu wa la yab'asu la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Wa qala Nabiyullah aidan inna azwaja ahlil jannati la yughannina azwajahunna bi aksani aswatin ma sami'aha ahadun qattu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini di rumah dakwah. Semoga Allah memberkahi siapa yang memberikan sarana atas dakwah ini, yaitu Ustadz Mundir Situmorang. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari catatan amal jariah beliau dan menghantarkan pencapaian kemuliaan di sisi Allah oleh beliau dan sekeluarga. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih kita akan tengok surga ya. Khususnya tentang diri wanita. Saya berikan tema keutamaan wanita surga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin masuk surga. Yang jelas kita akan telusuri dari hal-hal yang umum, kemudian kita nanti menuju hal yang khusus, yaitu bagi wanita yang sudah menjadi penduduk surga. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa kajian yang lalu ya, kita telah mendapatkan satu bahasan, baik itu kaitannya dengan yang dirindukan surga atau bersama Rasulullah di surga ya. Bahwa kita mendapatkan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masuk surga itu mudah ya. Untuk kembali ke kampung halaman kita, karena sesungguhnya kita itu asli penduduk surga ya. Jadi kalau balik kampung jangan kemana-mana kecuali ke surga gitu ya. Tapi jalannya mesti harus lurus ya, jalannya mesti harus benar sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh pemilik surga. Di antaranya kita pernah membaca surat
Al-Baqarah ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Ya. Asal kita beriman, kita beramal soleh, maka kepastian Allah sebagai pemilik surga akan menempatkan kita di surga. Ya. Kemudian beberapa ayat yang lain diantaranya surat Al-Imran ayat yang ke-13. Tilka hududullah wa man yuti'innaha wa rasulahu yudkhilhu jannat ila akhir ayat. Ya. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian Allah mensifati surga dengan mengalir seterusnya itu ya. Nah, saudaraku seiman ya. Kemudian di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyatakan ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yubaidu minan nari ila wa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun yang aku tinggalkan sebab-sebab, cara-cara, amal-amal yang bisa memasukkan kamu, mendekatkan kamu kepada surga dan menghindarkan kamu dari neraka, kecuali semuanya sungguh sudah aku jelaskan. Ya, jadi nggak usah cari jalan lain, nggak usah cari cara lain, nggak usah cari amal-amal lain. Cukup dengan amal yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Cukup jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah, cukup dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk masuk surga, untuk terhindarkan dari api neraka. Selamat kita ya. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga mengajarkan kepada kita keinginan kita untuk masuk surga itu, coba kita minta kepada Allah dengan minta berapa kali permintaannya? Man sa'alallahal jannata thalatha marrat. Siapa saja yang dia minta kepada Allah, minta surga kepada Allah thalatha marratin, kemudian mintanya, doanya diulang 3 kali, maka kemudian qalatil jannatu, maka surga akan reaksi, surga akan ngomong kepada Allah, Allahumma adkhilhu jannah. Ya Allah, masukkanlah dia manusia yang lagi doa minta surga, kita ulang 3 kali itu, kemudian surga minta kepada Allah agar diri kita dimasukkan ke dalam surga. Kita takut neraka, maka kita juga minta kepada Allah dihindarkan dari api neraka, dan mintanya juga 3 kali. Wa man istajara minan nari thalatha marratin. Dan siapa saja yang minta dihindarkan dari api neraka dan mintanya sebanyak 3 kali, qalatin naru, maka kemudian berkatalah neraka kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, hindarkanlah dia dari api neraka. Jelaskan tuntunannya. Kemarin kita simpulkan kok kemudian berat menjalaninya. Kenapa, Bu? Masih ingat? Kenapa berat menjalaninya? Sudah jelas diterangkan Allah pemilik surga, dijelaskan oleh Rasulnya semuanya, kan tinggal ngejalanin aja. Tapi ternyata ngejalaninya juga susah gitu, berat gitu. Kenapa? Karena kita punya musuh, ya. Karena kita punya musuh yang selalu menghalang-halangi kita, selalu membujuk-bujuk kita, selalu mengiming-imingi kita. Bahkan caranya kita sudah tahu. Mereka selalu membujuknya dengan kalimat yang indah-indah untuk menipu manusia, sehingga tipu daya mereka mempan kepada Adam Hawa yang sudah ada di dalam surga, terperdaya juga. Ya apalagi kita, Masya Allah ya, mudah. Tapi bukan berarti kemudian kita putus asa, tidak. Kita tetap harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, ibu-ibu azakumullah, secara umum keadaan penduduk surga tentu tidak semuanya ya, tidak semuanya akan kita ungkapkan karena kita akan khusus kepada wanitanya ya. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sifat penduduk surga itu man yadkhulul jannata yan'amu wala yab'atsu ya, la tabla thiyabuhu wala yafna shababuhu. Siapa saja yang masuk surga, kalau kita sudah masuk surga ini, coba keadaan kita kayak apa? Akan selalu hidup senang. Jadi di sana itu nggak ada susah, itu nggak ada. Namanya sakit juga nggak ada gitu ya. Selalu hidup senang dan tidak pernah mengalami kesusahan. Ya. Tidak pernah mengalami kesusahan. Pakaiannya tidak akan lusuh. Ya. Wala yab'asu la tabla. Ya. Tidak pernah lusuh pakaiannya itu. Ya. Bahkan kita pun kemudian dibuat menjadi muda, dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, masa mudanya tidak akan pernah sirna. Maksudnya apa? Masa mudanya tidak pernah sirna? Ya muda terus gitu loh ya, muda terus ya. Apalagi di hadis yang lain Rasulullah juga mengenalkan tentang umur kita. Umur kita dibuat oleh Allah menjadi sekitar 30 sampai 33 tahun. Itu saja umur kita ya. Dan senang-senangnya penduduk surga tadi, tapi kita tidak akan membahas hal itu ya. Saya membaca tadi pagi itu Masya Allah sampai seperti itu ya. Banyak tafsir-tafsirnya banyak. Apalagi kaitannya ketika laki-laki itu diberikan kekuatan kadza wa kadza minal jima'i, sekian dan sekian kali lipat dalam urusan jima. Ternyata Masya Allah tafsirnya luar biasa ini. Dan itu tidak mungkin terjadi di dunia. Ya, enggak mungkin terjadi di dunia. Ya, tapi kita enggak bahas itu ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana wanita itu bisa masuk surga dulu ya. Betapa mudahnya ya. Kalau secara umum para wanita itu memenuhi syarat apa yang sudah pernah kita bahas tentang yang dirindukan surga ya, itulah kalau memang pengen masuk surga secara umum ya. Siapa saja mereka Bu? Yang dirindukan surga itu? Talil Quran, bukan tahlil Quran, talil. Ya. Talil Quran ya. Siapa dia? Orang yang suka membaca Al-Quran dengan berbagai penjelasannya itu. Kemudian wa hafidhil lisani, yaitu orang yang menjaga lisan. Kemudian mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang berikutnya yang keempat, siyami sahru Ramadan, orang yang menjaga puasa Ramadan. Itu secara umum wanita ataupun pria yang memenuhi syarat seperti itu yang dirindukan surga. Nah, ibu-ibu azakumullah, sekarang kita akan bicara tentang kemudahan wanita. Lebih adalah lagi yang lebih khusus ya, kemudahan wanita untuk bisa masuk surga ya. Bahkan dikatakan melalui pintu mana saja yang dia sukai ya. Pintu surga itu kan ditetapkan oleh Allah ada 8 pintu surga ya. Ada pintu Ar-Royan dan sebagainya lah ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari sahabat Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shollat ya al mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, ya, menjaga sholat 5 waktu ini tentu tidak sekedar asal melaksanakan, ya. Kalau ibu membahas tentang adha'us sholah, ya, termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat kalau dia sengaja menunda-nunda pelaksanaan sholat, dikalahkan dengan urusan dunia yang remeh-temeh. Yang kemarin kita singgung-singgung juga, hanya sekedar goreng kerupuk bisa nunda sholat. Apalagi kalau dikasih pabrik kerupuk, ya Masya Allah, ya. Itu kelemahan kita, ya, harus kita perbaiki, ya. Adha'us shalah juga termasuk laki-laki yang meninggalkan masjid, ya kan? Meninggalkan masjid, apa maksudnya meninggalkan masjid? Nggak mau sholat berjamaah ke masjid. Ini tolong diperhatikan, karena ibu-ibu juga punya tanggung jawab atas rumah suami ibu, termasuk anggota keluarga yang berdiam di rumah itu. Kalau di dalam rumah itu ada laki-laki, ya harusnya ada prinsip tidak ada tempat sholat bagi laki-laki di rumah kecuali sholat sunnah. Berarti sholat wajibnya di masjid. Oh, kalau bab itu ibu rahimakumullah, ya. Jadi wanita ini, karena kita bicara wanita itu harus menjaga sholat. Tentu karena wanita tidak punya kewajiban sholat jamaah, ya, tentu diwujudkan dalam bentuk kesiapan dia menjaga sholatnya. Kalau sudah dekat waktu sholat, ya cepat-cepat siap-siap. Jadi tidak justru sudah tahu mau adzan nyalain kompor, akhirnya punya alasan tanggung. Ini salahnya sendiri gitu loh, ya. Memang setan itu kan pinter ini memelesetkan kita, ya. Masya Allah, ya. Bahkan ini titip lagi untuk anggota keluarga yang laki-laki, biar Masjid Al-Muttaqin biar penuh gitu lah, ya. Tidak hanya 4 atau 5 shop gitu, ya. Udah bagus sih 4 sampai 5 shop, ya, rata-rata sekitar 80 orang lah, ya. Atau minimalnya itu 50 orang. Nah, kalau yang paling minim itu di sholat asar biasanya, sholat duhur, karena mungkin banyak yang kerja gitu loh, ya. Tapi minimal 50 orang kalau di Masjid Al-Muttaqin. Tapi bisa juga penuh kalau semua laki-laki muslim menyadari kewajibannya sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai menceritakan para sahabat itu ada juga yang ke masjid dipapah 2 orang. Itu menunjukkan keadaannya gimana, Bu? Kesulitan paling tidak untuk jalan, ya. Kesulitan untuk jalan menuju masjid. Untuk apa dipapah menuju masjid? Untuk diletakkan dalam shaf. Sampai seperti itu, Bu, ya. Bagi laki-laki. Baik, kita kembali kepada wanita. Wanita itu kalau menjaga sholat 5 waktunya, kemudian yang kedua menjaga puasa Ramadannya, ya. Kembali kita ketemu masalah puasa Ramadan ini. Kemudian wa hafizat farjaha, juga menjaga kemaluannya, tidak berbuat zina maksudnya, ya. Kemudian yang terakhir wa ata'at zaujaha, dan mentaati suami. Nah, ibu rahimakumullah, mentaati suami. Nanti kalau dalam kitab Al-Kabair ada dosa yang keberapa itu bicara tentang istri yang durhaka. Termasuk masuk dalam kategori dosa besar, ya, ya. Nah, saudara seiman, taat kepada suami, tapi tentu ketaatan kepada suami ini tetap
dibatasi, ya. La ta'ata lil makhluqin fil maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada al khaliq, ya. Kalau ternyata suaminya ngajak menentang Allah, ya jangan dituruti. Kamu ini nggak mau aku jalan sama kamu, nutup kayak gitu. Buka, halo, buka aja. Udah mak-mak kerudungan lagi. Ya benar. Suami begini mah ngajak maksiat namanya ini, ya. Jangan ditaati, karena suamimu juga tidak akan bisa menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Nggak akan bisa, ya. Jangankan kan suami ibu bukan nabi, ya kan? Oh, Nabi Nuh aja juga nggak bisa nyelamatin istrinya. Halo? Ya, apalagi suami ibu gitu ya. Makanya kalau di hadapan Allah itu akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, saudaraku seiman, jadi dari hadis ini ya kemudian Rasul menyatakan qilalaha, maka kepada wanita yang punya 4 ciri tadi apa Bu? 1, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga saum Ramadannya, kemudian menjaga kemaluannya, farjinya, kemudian yang keempat taat kepada suami. Qilalaha, dikatakan kepadanya, kepada wanita yang seperti itu, udkhulil jannata min ayya abwabil jannati syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Suruh milih, ya. Kan gampang kan ya Bu ya? Gampang, cuma hal seperti itu. Iya, diucapinnya gampang. Kembali lagi, musuh kita tidak pernah rela. Musuh ibu tidak akan pernah rela kalau ibu bisa masuk lewat pintu mana saja. Akan dihalang-halanginya, ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal lain yang harus kita ketahui, bagaimana secara umum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa sifat penduduk surga itu, ya, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair, ya. Digambarkan seperti itu, ya. Akan masuk surga sekelompok kaum yang hati mereka seperti burung. Rela nggak Bu? Ibu rela nggak kira-kira disamakan dengan burung? Tidak. Orang Rasulullah yang nyamain. Tentu dibutuhkan tafsir, maksudnya apa ini? Ya, bukan berarti ibu seperti terus seperti burung, ya. Kelembutan, ya. Burung itu punya sifat lembut, ya, punya rasa takut. Gampang takut kan burung itu? Mana ada burung disamperin terus Manu sudah tangkap saya, enggak ada, mesti terbang, ya. Ketakutan, punya rasa hormat dan sebagainya lah. Itu sifat-sifat yang digunakan untuk memisalkan kita itu kalau sebagai orang yang masuk surga seperti burung. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wanita juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat 36, insyaallah masih hafal banget, ya. Faja'alna hunna abkaro, ya. Faja'alna hunna abkaro, ya. Surat Al-Waqiah ayat 36, surat ke-56. Monggo silakan. Faja'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan, ya. Dalam penjelasan cukup panjang lebar ini bicara hal ini, ya. Di antaranya, ya tetap seperti tadi ada hadis bahwa laki-laki diberikan kekuatan sekian dan sekian dalam urusan jima, maka kaitannya dengan mereka dijadikan perawan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti peristiwa di dunia, tetap mereka dalam keadaan suci, ya. Masya Allah, itulah keadaan ibu, ya.
yang akan terjadi pada diri ibu kalau ibu sudah menjadi wanita surga, ya. Kemudian dalam dua hadis yang luar biasa, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sifat wanita yang sudah menjadi penduduk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya ambilkan bagian tengah sampai akhirnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walau annam ro'atan min ahlil jannati tala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'athu rihan wa nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Inilah keadaan yang sangat menggembirakan manakala wanita-wanita ini sudah menjadi penduduk surga. Di antaranya Rasulullah menyatakan, walau annam ro'atan min ahlil jannati tala'at ila ahlil ardi. Apabila ada seorang wanita penduduk surga, apabila ada seorang wanita surga, kemudian tala'at ila ahlil ardi, menampakkan dirinya kepada penduduk dunia, niscaya dia wanita surga itu cahayanya akan menerangi antara keduanya dan bumi, ya. Artinya cahaya ibu ketika ibu sudah menjadi wanita surga, maka bisa memenuhi muka bumi. Bahkan kemudian Rasulullah juga menyatakan wewangian mereka, arti baunya mereka, aromanya mereka, ya, wewangian mereka juga akan memenuhi muka bumi. Itu baru satu orang wanita surga, ya. Bahkan ternyata dalam hadis ini juga wala nasifuha ala ra'siha, ya. Dan juga ternyata wanita surga itu menggunakan penutup kepala, kerudung gitulah, ya. Seperti yang sekarang ibu kenakan, saya yakin dan ibu pasti akan mengakui bahwa jilbab ibu ini tidak ada yang satu piece harganya 500.000. Ada nggak? Siapa nih yang kira-kira yang satu lembar 500.000 ada yang hadir ini loh, ya. Tapi bisa aja, ya. Nggak tahu terbuat dari kain apa 500.000 satu lembar itu. 1,3 ada, Ustaz. Oh iya ada, Masya Allah. Berarti udah pernah melihat. Maksudnya 1,3 apa itu? Masya Allah. 3.400.000 juga ada. Oh, bordiran kain apa nih? Benang emas kali ya. Ya terserah. Tapi coba bandingkan dengan kerudung ibu ketika nanti ibu sudah menjadi wanita surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Penutup kepalanya, penutup kepala wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, makanya ibu rahmatullah, ibu nggak akan bisa tergambar bagaimana ya kerudung lebih baik daripada dunia dan isinya. Lah aku pakai kerudung yang 1.000 aja tuh cantik banget gitu. Halo ibu, pakai kerudung 25.000 loh, cantik banget gitu loh. Dan nanti kalau kerudungnya lebih baik daripada dunia dan isinya, ya memang tak bisa digambarkan, ya. Makanya kesempurnaan balasan itu cuma di akhirat. Tidak mungkin kesempurnaan balasan itu di dunia. Nah terus nebusnya pakai apa kalau kerudungnya lebih baik daripada dunia? Kalau disempurnakan pemberiannya itu di dunia, nggak akan bisa, ya gitu loh, ya. Itulah keadaan ibu rahmatullah, ya. Ibu menjadi bercahaya, ya. Ibu menjadi bahkan cahaya nggak bisa dibayangkan, ya. Pokoknya nggak bisa dibayangkan. Ibu menjadi wangi yang luar biasa, bahkan kerudung ibu lebih baik daripada dunia dan isinya. Pun juga terjadi pada wanita surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kemudian diriwayatkan oleh
dalam kitab Shahihul Jami' ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna azwaja ahlil jannati la yughannina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qattu. Inna azwaja ahlil jannah, sesungguhnya para istri penghuni surga ya. Jadi kalau jenengan sudah masuk surga, jenengan pasti ada pasangannya ya. Diingat-ingat siapa suamimu di surga. Kalau sudah pernah dibahas di majelis ini ya terus diingat-ingat. Nah, inna azwaja ahli jannati ya, sesungguhnya para istri ahli surga. Kan jenengan ini lagi bicara tentang panjenengan semua ini ya kan ya. Inna azwaja ahli jannati, sesungguhnya para istri ahli surga. Ini semuanya akan jadi istri. Siapa suaminya terserah Allah nanti ya. La yughannina azwajahunna, pasti akan bernyanyi untuk suaminya. Masya Allah. Kalau ibu sekarang dites suruh nyanyi kira-kira gimana bu? Enggak pengen tahu suaranya sebenarnya gitu loh ya. Ibu rahmatullah ya. Ibu bazakumullah ya. Inilah keadaan yang di bahasa kita dipaksalah oleh Allah. Tapi bukan ibu akan terpaksa, karena Allah akan membuat perasaan ibu itu selalu menerima apa saja yang diberikan oleh Allah. Disuruh nyanyi untuk suaminya ya nyanyi. Padahal sekarang ibu sering nyanyi untuk suami enggak? Nyanyi atau apa kira-kira? Mas. Ya janganlah masuk kasar banget sih ngomel. Enggak lah. Greneng. Bahasa Purwodadinya greneng gitu, grenengin suami. ngedumel mulu sama suami. Tapi kalau ibu sudah menjadi istri di surga, berarti menjadi wanita surga, ibu mau nggak mau pernyataan Rasulullah, inna azwaja ahlil jannati la yughannina azwajahunna ya, bahwa para istri itu sungguh akan menyanyi untuk suaminya di surga. Masya Allah ya. Terus nggak usah kemudian minder ya. Aduh, masya Allah di dunia aku ngomel mulu, aku di dunia ngereneng mulu, aku di dunia ngedumel mulu sama suami, suaraku juga serak-serak nggak karuan gitu. Di surga disuruh nyanyi, dipastikan nyanyi, nggak usah khawatir. Hadis yang tadi yang sebelum ini kan ibu juga sudah dirubah, ya kan? Yang sekarang ibu tidak bercahaya, nanti di surga jadi bercahaya. Ya. Yang ibu sekarang Bu? Saya nggak berani ngucapin nggak wangi gitu ya, nggak berani saya. Tapi dari hadis tadi kemudian wewangian ibu bisa memenuhi seluruh dunia. Masya Allah. Itu di surga, tapi kalau ibu sudah menjadi wanita surga ya. Bahkan tadi itu kerudung ibu yang sekarang ya paling banter cuma 250 lah gitu ya. Tapi kalau di surga kerudung ibu ternyata 250 dapat 10 gitu. Ya, kerjanya kan wanita cari diskonan. Tapi ketika jadi wanita surga ternyata ibu diberikan kerudung oleh Allah, dan nilai kerudung ibu lebih baik daripada dunia dan isinya, nggak tanggung-tanggung ya, ya. Apalagi kalau ibu khawatir suaraku nggak bagus, suaraku serak-serak bikin senep gitu. Kalau di dunia ya nggak usah khawatir, semua akan dirubah oleh Allah bi ahsani aswatin. Nyanyinya ibu untuk suami ibu itu dengan suara yang indah. Bahkan keindahan suara ibu itu sampai digambarkan masami'aha ahadun qattu. Keindahan suara ibu ketika ibu sudah menjadi wanita surga belum pernah didengar seseorang pun sebelumnya.
Jadi ibu nggak bisa membandingkan. Kalau ibu mau membandingkan dengan biduan-biduan wanita yang atau siapalah yang menjadi idola ibu, barangkali kan punya idola. Saya dulu juga punya idola, Bu. Waktu masih suka musik gitu. Oh, Nana Mouskouri, tahu saya. Misalkan gitu ya. Ya, tahu lah, Bu. Atau Indonesia lah Yuni Shara gitu ya, tahu lah. Itu kan dulu gitu loh. Masa mau ini. Tapi indahnya suara ibu ketika menjadi wanita surga nggak bisa dibandingkan karena belum pernah terdengar oleh seseorang. Kalau belum pernah terdengar seseorang nggak bisa membandingkan. Ya. Bahkan Masya Allah Ibu Rahmatullah, kemudian di antara bait yang ibu dendangkan nanti, yang ibu nyanyikan kalau diterjemahkan begini. Kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Kalau diterjemahkan Masya Allah ya. Di hadapan suami ngomong begitu. Coba sekarang ya, ngomong begitu saya adalah wanita cantik jelita gitu. Kamu ini kamu kena di mana? Kamu lewat jalan mana sih ini tadi? Kamu tadi lewat pinggir kali ya gitu. Tapi ternyata syair yang ibu akan dendangkan untuk suami akan dinyanyikan oleh ibu di hadapan suami di sorga. Kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita ya. Kami adalah para istri kaum yang mulia ya. Nanti kalau kita ketemu bagaimana Imam Al-Qurtubi menjelaskan yang berakhir dengan perbincangan itu ya. Maka ketika status ibu menjadi ratu, maka suami ibu jadi apa? Raja di situ. Makanya disebut kami adalah para istri kaum yang mulia ya. Kami melihat suaminya dengan pandangan apa ya? Dengan pandangan mata yang indah. Dengan mata. Saya itu kadang ya Allah, ini kalau istri sekarang ngelihat suaminya, kira-kira suaminya ngomentari apa ya tentang mata istrinya gitu. Kamu tuh ngapain sih plotot gitu sekarang? Masya Allah ya Rob, Masya Allah ya. Tetapi wanita surga memandang suaminya dengan pandangan mata yang indah. Walaupun sekarang Masya Allah mintanya diculek. Ini ngapain gitu loh ya, Masya Allah. Demikian pula juga ada syair yang lain. Kami adalah wanita-wanita yang abadi, yang tidak akan pernah mati. Masya Allah. Kami adalah wanita-wanita yang selalu merasa aman, tidak merasa takut. Kami juga adalah wanita-wanita yang menetap, tidak pernah berpindah-pindah ya. Artinya wanita surga itu memang tidak pernah keluar rumah. Walaupun nanti ada, tidak dibahas di materi ini ya, ada hadis yang menunjukkan di surga itu ada pasar ya. Pasar ternyata bukanya hari Jumat. Dan yang ke pasar ternyata bukan istrinya. Yang ke pasar adalah suaminya ya. Dan ketika suaminya itu ya pulang dari pasar ya, ini nih ada hadis ini. Inna fil jannati layuqon ya'tunaha kulla jum'atin ya. Di surga itu ada sebuah pasar yang hanya diadakan pada hari Jumat. Jadi di surga ada pasar, bukanya hari apa, Bu? Bukanya hari Jumat. Jangan coba-coba di surga nanti nyuruh suami hari Kamis, nggak buka pasarnya. Bukanya hari Jumat ya. Maka ketika suami itu terhembus ketika pergi ke pasar, kemudian terhembus angin surga ya, angin yang menerpa di dalam surga itu, maka wajah-wajah mereka menjadi semakin indah, semakin ganteng gitu loh ya, karena laki-laki yang keluar rumah. Kemudian mereka para suami itu kembali kepada istri-istri mereka
dalam keadaan semakin ganteng, semakin tampan, Masya Allah. Dan ketika istri-istri itu membuka pintu suaminya tok, assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum, datang nih dari pasar surga. Hari apa Bu tadi? Hari Jumat. Suami datang. Kemudian ibu bukakan pintu bagi suami. Apa yang terjadi pada istrinya? Kaget Bu. Sampai demi Allah, kok kamu semakin ganteng gitu. Pernah nggak ibu ngucapin gitu ketika suami pulang kerja? Kok kamu tambah ganteng? Oh Bu, oh. Ya memang dunia ini tempatnya yang nggak enak gitu loh. Mana ada orang pulang kerja tambah ganteng. Malah ibu jadi curiga nih, kok tambah ganteng gitu ya. Orang tambah wangi aja ibu curiga. Padahal di kantor ada tukang minyak wangi, suruh nyobain minyak wangi, pulang lupa nggak dicuci. Udah istrinya udah curiga aja, kok wanginya beda ini gitu. Tapi kalau di surga, begitu ibu membukakan pintu buat suami yang pulang dari pasar, ibu terkejut, kok kamu jadi tambah ganteng setelah kamu meninggalkan kami. Karena memang istrinya kan lebih dari satu ya. Bahkan ada satu hadis yang kalau syuhada tapi ya, itu istrinya sampai 72. Dua wanita surga, berarti yang dari dunia disiapkan oleh Allah ya. Dan kemudian yang 70 dari jenis bidadari. Masya Allah. Tapi ada yang dari manusia 2 orang ya, 2 orang ya. Itu udah itu cuma enggak itu ya. Maka Ibu Rahmatullah, coba perhatikan ini. Jadi ibu, apa reaksi ibu ketika lihat suami pulang dari pasar tadi? Terkejut dulu. Ini di sini ada kalimat demi Allah gitu. Demi Allah. Jadi menggambarkan keterkejutan ibu kan. Demi Allah, kamu kok tambah tampan. Ya. Setelah kamu meninggalkan kami sebentar. Cuma ke pasar berapa lama sih? Enggak. Maka kemudian ketika suaminya melihat istrinya yang membuka pintu tadi, juga tidak kalah terkejutnya. Kalian juga semakin cantik setelah aku tinggalkan beberapa saat. Coba tuh, itu keadaan mana kalau bukan surga itu? Gak ada. Masya Allah, Bu, ya kebangetan. Gitu kalau dunia ini ya, kalau dunia. Aku lu kerja capek-capek pulang lu, kok kamu yo kayak begitu sih? Urung adus, masalah belum mandi, ya Allah. Itu dunia itu. Kalau itu dunia, Bu. Halo? Itu keadaan dunia kebangetan banget toh, Bu. Ya aku tuh disambut dengan sudah mandi, cantik gitu loh. Walaupun tidak tambah cantik seperti gambaran surga gitu ya. Tapi itu dunia, tapi nggak usah khawatir, nggak usah pakai poles-polesan. Di surga juga nggak ada spa, halo? Apalagi juga nggak ada sepuh juga, automatically bahasanya gitu ya. Wah, kalau Ustadz Mundir bisa nih, automatically, otomatis. Yang meninggalkan ibu untuk belanja ke pasar tambah ganteng, kena angin surga, terterpa oleh angin surga. Yang ditinggal di rumah ternyata juga tambah cantik. Masya Allah, luar biasa surga itu ya. Nah, ibu-ibu yang disalamkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, kembali jadi ibu akan dipastikan untuk bernyanyi bagi suami. Inna azwaja ahlil jannati la yughannina azwajahunna bi ahsani aswati ma sami'aha ahadun qattu. Bahwa sungguh para istri di surga, istri ahli surga akan bernyanyi untuk suaminya dengan suara yang sangat indah yang belum pernah terdengar oleh seseorang pun. Nah, saudaraku seiman dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika Syekh Utsaimin ditanya oleh seseorang, ya, dan ini luar biasa pertanyaannya, ini kayaknya wanita yang mungkin loh yang tanya, ya.
Si penanya menyatakan kepada Syekh Utsaimin, ya Syekh, ya, al-awsaful lati dzukirat lil khuri'in fil Qur'ani tashmulu nisa'ad dunya, ya. Wahai Syekh, apakah sifat-sifat kecantikan bidadari yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran? Kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bidadari, ya. Apakah sifat-sifat kecantikan bidadari dalam Al-Quran juga akan terjadi sifat itu, sifat kecantikannya bidadari itu terjadi pada wanita dunia yang menjadi penduduk surga, ya. Maka apa kira-kira jawaban Syekh Utsaimin ini, ya. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan tanggapan, alladzi yadharuli anna nisa'ad dunya yakunna khairan minal khurril in hatta fis sifati ad-dhahirati, ya. Pendapat terkuat menurutku, ya, pendapat terkuat menurut Syekh Utsaimin maksudnya, bahwa wanita dunia itu lebih baik daripada bidadari. Khairun minal khurrin in, ya. Wanita surga berarti ini nih, menurut pendapat yang kuat bagi pendapatnya Syekh Utsaimin adalah lebih baik daripada bidadari, termasuk lebih baik dalam sifat dan karakternya, dohir ataupun batinnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya. Ibu sudah bisa nanti di rumah mengaca berputar-putar, nanti akan lebih baik daripada bidadari. Nanti suaminya akan senyum-senyum, itu kenapa istriku itu, ya, kok aneh, jadi punya kelakuan aneh. Ya. Kemudian di lain kesempatan Syekh Utsaimin juga menjelaskan, ya, al mar'atu sholihatu fid dunya yakni zaujatu takuna khairun min khurin in fil akhirati wa atyabu wa arghabu li zaujiha. Wah, ini Masya Allah nih yang gini, ya. Wanita-wanita solihah di dunia ini nih, ya, wanita-wanita solihah dunia ini, dia akan menjadi istri di penduduk surga dan dia akan menjadi lebih baik daripada bidadari. Oleh sebab itu, lebih baik dalam masalah kecantikan, dan akhirnya Syekh Utsaimin menyatakan, ya, lebih menarik bagi suaminya, ya, bagi suaminya. Jadi walaupun kemarin sudah saya singgung-singgung itu, walaupun ibu harus mendampingi yang suaminya beristri lebih dari satu, saya sebut lebih dari satu aja karena memang ada yang menafsirkan dua kalau manusia biasa, kalau laki-laki biasa, ya. Tapi kalau laki-laki itu mujahid sampai dia syahid, maka dia dapat hadiah 72 istri, 2 dari wanita dunia, sedangkan yang 70 dari jenis bidadari. Tapi karena istri yang asalnya dari dunia ini, saya sobat lagi bingung, ibunya bingung dibantu napa. Ya, saya ulangi, ya. Tapi karena wanita surga, yaitu yang berasal dari dunia ini, kemudian menjadi lebih baik daripada bidadari, ya. Meskipun untuk yang syahid, meskipun bandingannya dengan 70 bidadari, tapi tetap suaminya akan lebih tertarik kepada wanita surga, kepada jenengan gitulah, ya. Walaupun jenengan bahasa dunianya bersaing dengan bidadari, tapi di akhirat itu, di surga nggak ada persaingan. Kenapa nggak ada persaingan, Bu? Persaingan itu karena dorongan dari mana sih? Ada syahwat cemburunya. Jadi daripada saya nanti kebakar cemburu, mendingan saya akan menampilkan lebih cantik, dan situlah, ya.
Di surga nggak ada seperti itu, nggak ada seperti itu, ya. Makanya hati mereka disatukan itu ya nggak ada perasaan itu. Tapi yang jelas wanita dunia, wanita solihah di dunia, yaitu para istri ini, dia akan menjadi lebih baik daripada bidadari nanti di akhirat, dan lebih cantik serta lebih menarik bagi suaminya. Jadi ibu nggak usah minder. Minder itu ada di dunia, minder di akhirat nggak ada. Dan yang jelas dijelaskan, ibu lebih cantik, lebih menarik bagi suami daripada bidadari. Bagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, ya, di dalam menjelaskan bahwa wanita dunia itu lebih baik, lebih cantik daripada bidadari. Kenapa kok bisa begitu? Kok wanita dunia itu, wong sekarang itu kata mereka ngaku kok, ini bahasa saya ya, mereka ngaku lebih jelek daripada bidadari ya sekarang. Ibu, halo? Ada yang ngalahkan kecantikannya bidadari sekarang? Nggak ada, pasti nggak ada ya. Tapi Ibu rahmatullah, bagaimana bisa menjelaskan ya bahwa wanita dunia ini, wanita yang disebut oleh Syekh Utsaimin, wanita-wanita solihah, para istri yang solihah nanti akan menjadi lebih baik daripada bidadari, lebih cantik dan lebih menarik bagi suaminya. Itu kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Itu yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala ya. Beliau kemudian menjelaskan bahwa ya, hal tersebut disebabkan oleh amal kebaikan mereka di dunia. Nah ini penting nih, ibu harus catat ini. Ini bahasanya gini, aku akan menjadi lebih baik dari bidadari kalau amal kebaikanku di dunia banyak. Ya. Jadi mustahil kalau wanita itu di dunia kemudian tidak beramal baik, kemudian di akhirat menjadi lebih baik daripada bidadari, nggak mungkin itu, ya. Karena Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa menjadi lebih baik daripada bidadari, lebih cantik itu disebabkan apa? Amal kebaikan mereka para wanita itu ketika di dunia, ya. Berbeda, kata Imam Al-Qurtubi, berbeda dengan bidadari. Karena bidadari itu tidak pernah beramal di dunia, nggak bisa. Apa yang mau ditebus dia? Apa yang mau berikan balasan oleh Allah, dia nggak pernah beramal. Dan memang Imam Al-Qurtubi menjelaskan bidadari itu memang langsung oleh Allah diciptakan di dalam surga dan tidak pernah menghuni dunia. Ya. Sedangkan wanita dunia karena dia menjadi lebih baik, lebih cantik. Kalau tadi sampai Imam Syekh Utsaimin termasuk sifat dan karakter lahiriahnya menjadi lebih baik daripada bidadari, maka kemudian statusnya, ini bahasa saya statusnya, tapi Imam Al-Qurtubi tidak menggunakan status, cuma beliau menyatakan wanita dunia tadi yang sudah berubah menjadi lebih baik daripada bidadari dalam segala halnya tadi, dia akan menjadi ratu dan tuan putri di surga. Wes, bisa berputar-putar di hadapan cermin nanti, bayangkan ibu sudah jadi ratu gitu ya nanti ya. Ratu bidadari loh ya, Masya Allah ya. Nah saudaraku seiman yang saya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, di lain waktu Imam Al-Qurtubi juga menyatakan keadaan wanita beriman ya. Kita ketika di dunia beriman ini, ibu-ibu ketika di dunia beriman ya, keadaan wanita beriman ketika dia di surga, dia menjadi lebih utama dibandingkan dengan bidadari. Dan dia, ibu-ibu ini akan menjadi lebih tinggi derajatnya dan lebih cantik ya dibandingkan dengan bidadari. Masya Allah, tekanan. Jadi para ulama itu kalau menggambarkan itu dengan apa ya, kata yang berlapis-lapis ya. Yang pertama lebih tinggi derajatnya, lebih utama, yang pertama disebut lebih utama dari bidadari. Sudah begitu ditekankan lagi lebih tinggi derajatnya daripada bidadari.
Sudah seperti itu ditambah lagi lebih cantik daripada bidadari. Ya. Kemudian beliau Imam Al-Qurtubi menyatakan wanita salihah dari penduduk dunia, dia masuk surga sebagai balasan dari amal soleh mereka. Ya. Jadi masuknya surga kita pada umumnya ya tentu bukan hanya sekedar wanita, itu disebabkan karena amal solehnya untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah kemuliaan dari Allah untuk mereka karena bagusnya amal mereka. Jadi Imam Al-Qurtubi hendak menjelaskan kalian itu wanita surga menjadi lebih baik daripada bidadari itu karena balasan dari Allah untuk memuliakan kalian disebabkan bagusnya agama kalian ketika di dunia, ya. Bahkan kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan, loh itu kalau gitu bidadari untuk apa sih sebenarnya bidadari itu? Kan cukup harusnya kan ini angan-angan dunia ini. Kan cukuplah aku jadi istrinya, ya udahlah nggak usah ada bidadari. Mau Bu begitu? Ibu? Maunya kan ibu nggak usah ada saingan kan? Halo? Tetapi tetap ada saingan. Terus untuk apa itu harus ada, apalagi si syahid tadi sampai istrinya yang dari dunia cuma 2, sementara harus bersaing dengan 70 bidadari, tapi suaminya tetap tertarik kepada istrinya yang dari dunia, ya, bisa mengalahkan 70 bidadari. Terus fungsinya bidadari itu untuk apa? Kalau untuk suami, ibu sudah bisa nebak. Halo? Iya Bu, apa gunanya untuk suami, untuk laki-laki bahasa saya tuh. Saya mewakili laki-laki nih di sini dikeroyok juga nggak apa nih, ya. Apa faedahnya Allah berikan bidadari buat laki-laki di surga? Ya sudah tertebak, karena memang ketika kemarin kita membahas fitnah dunia itu laki-laki dicenderungkan kepada siapa? Minan nisa, kepada wanita, ya. Ya wajar itu. Terus untuk apa, faedah apa bidadari bagi ibu sebagai wanita? Ayo. Hah? Apa Bu? Pelengkap. Pelengkap itu ada 2. Pelengkap penderita maksudnya. Maksudnya apa yang dijelaskan? Ada pelengkap. Nah kalau pelengkap penderita lah buat apa? Tapi di surga memang nggak ada derita ya, nggak ada derita ya. Terus pelengkap apa Bu kira-kira? Coba ibu ingat-ingat tadi bahasa ketika ibu menjadi ratu dan tuan putri bagi bidadari. Oh gimana? Hah? Ya, ibu mulai merasakan kan? Oh ternyata adanya bidadari itu sangat bermanfaat buat saya, karena saya sebagai tuan putrinya, karena saya sebagai ratunya. Nanti kita akan melihat kalimat yang lain. Oleh sebab ibu sudah menjadi ratu dan tuan putrinya bidadari, maka ibu diberikan hak untuk memerintah bidadari. Masya Allah. Halo. Jangan terus bayang loh, tak jadikan pembantu. Enggak begitu lah. Ya bukan itu maksudnya. Ya bukan begitu. Itu mah dendam itu. Getem-getem mau dendam itu namanya. Enggak begitu. Ya artinya ibu karena derajatnya lebih tinggi, kemudian juga lebih utama, tentu itu menggambarkan adanya derajat yang beda dengan bidadari. Ibu lebih tinggi, lebih utama daripada bidadari. Nah, saudaraku seiman yang saya hormatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penjelasan Imam Al-Qurtubi. Bidadari itu untuk apa diciptakan gitu. Beliau menyatakan adapun bidadari adalah bagian diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah di surga itu merupakan bagian dari kenikmatan surga.
Jadi kalau kita bicara kenikmatan surga, salah satu di antara kenikmatan surga itu adanya bidadari. Bagi laki-laki jelas jadi istrinya juga, bagi wanita ibu akan memimpin mereka. Karena status ibu menjadi ratu dan tuan putri bidadari, ya. Dan hal tersebut Allah ciptakan sebagai kenikmatan dan diberikan bagi makhluknya untuk balasan atas keimanan dan amal soleh mereka. Masalah. Jadi siapapun yang beriman dan beramal soleh diberikan balasan kenikmatan surga itu, salah satu diantaranya adanya bidadari pada dirinya, nanti mendampingi dia, ya, sebagai istri atau sebagai sebagai bawahan ibu lah gitu ya, walaupun dia juga status istrinya suami, ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan ini berkaitan dengan ternyata di surga itu memang perempuan itu ada dua, ya, ada dua. Beliau menyatakan jenis yang pertama itu adalah wanita yang asalnya dari dunia, ya. Wanita yang asalnya dari dunia. Dia sebagai ratu dan tuan putri dan berhak untuk memerintah. Sedangkan jenis yang kedua, wanita di surga itu adalah bidadari surga, yang dengan keagungan dan kedudukan serta kecantikannya yang diberikan kepada manusia atas iman dan amal soleh mereka, ya. Sebagaimana yang diketahui oleh manusia, maka kedudukan bidadari itu menjadi di bawah wanita surga, di bawah jenengan, jadi anak buah jenengan. Halo? Ya. Senang kalau punya anak buah. Tukang merintah itu namanya. Tapi memang di sini dijelaskan juga oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Dia para bidadari itu, ingat ya, ibu menjadi apa di sini? Menjadi kedudukan sebagai ratu bidadari, ya. Oleh sebab itu, ya, kedudukan bidadari menjadi, ditegaskan lagi, menjadi di bawah ratu dan menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan bagi tuan putri. Ini loh, ya. Jadi mereka itu menjadi pelayan-pelayan ibu, masya Allah, insya Allah. Bagi tuannya yang beriman, yang kemudian Allah berikan atas balasan keimanan mereka dengan hal tersebut. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka oleh sebab itu gambaran-gambaran keutamaan wanita surga yang seperti tadi, ya, baik dari hadis maupun penjelasan ulama utamanya tadi saya angkatkan dua ulama yang kekinian, yang dekat dengan hidup kita walaupun beliau sudah wafat, yaitu Syekh Utsaimin, dan yang lebih sepuh, lebih senior, lebih dulu adalah Imam Al-Qurtubi. Begitulah yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan jenengan kalau sudah menjadi wanita surga. Wallahu a'lam bishawab. Ibu azakumullah, ya. Saya tidak panjang hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol maskuro, ya. Ibu pernah dengar tentang kemah ibu bukan ibu saja, ya, maksudnya kemah penduduk surga. Dari saat ini tambahan ini, innal lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'minu fala yara ba'duhum ba'dun. Ini lengkap banget ini, karena kaitannya juga hubungan antara suami dan istri, yang suami beristri banyak, ya. Rasulullah menyatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bagi orang beriman di surga ada sebuah kemah, disiapkan oleh Allah sebuah kemah, tapi kemah itu terbuat dari mutiara yang dilubangi. Ibu kalau melihat mutiara di dunia seberapa? Kecil.
mahal juga ya kalau yang asli ya. Wah, lah kecil itu. Lah masa kecil itu dibuat sebagai kemah? Ya tentu dijelaskan oleh Rasulullah. Karena kemah itu terbuat dari mutiara yang berlubang, dijelaskan oleh Rasulullah panjangnya mutiara itu 60 mil. Ada yang bisa mengkonversi 1 mil itu berapa meter kira-kira? Oh iya, udah kilo ya. Coba ibu lihat tanya Mbah Google 1 mil berapa Iya betul. Untuk supaya kita, karena Rasulullah menyebutnya 60 mil, kira-kira seberapa mutiara untuk kemah kita itu loh. Kemah ibu bukan kemah kita berdua ya. Ya, kemah ibu sebagai rumah tangga gitu loh ya. Nanti ada penjelasan yang lain. Sudah bisa dilihat. 1 mil itu berapa? 1.600 meter. Ya katakan 1.500 meter gitulah ya. 1.500 meter. Berarti kalau 60 mil 90-an berarti ya. 90 loh, ngapain nih ngitung ya? Pokoknya gede banget lah ya. Masya Allah. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kemah itu. Ingat, suami istrinya lebih dari satu. Semuanya ada di dalam tenda itu bareng. Terus gimana ini? Ya, ternyata dijelaskan oleh Rasulullah di sini, ya. Ya makanya ngikutin apa yang diceritakan Rasulullah saja. Di dalamnya, nah ini ya, di dalamnya orang beriman itu diberi istri-istri yang apabila tarik nafas, ya, apabila dia laki-laki beriman itu menggilir mereka, maka masing-masing tidak melihat yang lainnya. Artinya kan bagaimana ya, Masya Allah, Rasul lengkap banget ya dalam satu tenda. Tapi mungkin juga ada juga dulu waktu itu saya bahas ini, ya mungkin juga Pak lah 60 mil mungkin yang satu kamarnya di pojokan sana, yang satu kamarnya di pojokan sana. Tapi penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika suami itu menggilir istri-istri mereka di dalam tenda itu, ya, tidak menyebut kamar, di dalam tenda itu, maka mereka para istri itu satu sama lain tidak bisa saling melihat, dihijab oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya wes, tadi saya sela dengan hadis ini, barangkali ada yang mau ditanyakan gitu loh. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu ada bagaimana dengan salah satunya kan mentaati suami. Iya. Kalau suami tidak memberikan nafkah, apakah kita harus juga taat dengan suami? Ketaatan nggak bisa hilang Bu, karena sifat suami yang buruk. Pada umumnya, ya secara umum ya, sifat suami yang buruk termasuk kelalaian dia tidak memberikan nafkah. Karena yang ditaati itu karena status sebagai suaminya. Kecuali kalau suami itu mengajak dalam hal bermaksiat kepada Allah. Makanya kaidahnya la ta'ata lil makhlukin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Suami itu makhluk. Kepada dalam hal apa? Fil maksiatil kholiq, dalam hal bermaksiat kepada al kholiq. Kalau diajak bermaksiat menentang Allah, ya jangan mau. Tapi kalau suami tidak memberikan nafkah, itu namanya kelalaian seorang suami. Sifat buruk seorang suami, tidak menghilangkan hak dia untuk ditaati selama dia tidak mengajak pada maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Kan itu bagian dari sifat buruknya dia, ya, sifat buruknya dia. Tapi tetap kalau dia sebagai status suami, ya tetap harus ditaati. Ingat,
dalam hal tidak bermaksiat kepada Al-Khaliq ya. Makanya tadi saya contohkan menutup aurat itu adalah ketaatan kepada Allah. Ketika suami memerintahkan buka itu, kamu itu nggak pantas kerudungan gitu, aku nggak mau jalan sama kamu. Nah ini namanya bermaksiat kepada Allah, menentang perintah Allah. Kalau sudah seperti ibu nggak boleh mentaatinya, ya, karena itu membahayakan ibu. Ketika ibu mentaatinya, ibu jadi berdosa juga kepada Allah. Dan suami tidak akan bisa menghilangkan dosa ibu kecuali ibu minta ampun kepada Allah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, monggo. Nambah banyak cuma apa-apa. Tadi Bapak menyebutkan kalau suami itu tidak menafkahi istrinya itu suatu kelalaian atau kelemahan suami. Kalau seperti itu, apakah itu tidak disebut dia bermaksiat kepada istrinya? Ya jelas kemaksiatan terhadap istrinya. Dia berbuat dosa terhadap istrinya karena tanggung jawabnya tidak ditunaikan. Terus apa yang ditanyakan? Kan yang ditanyakan ibu tadi berkaitan apakah suami itu masih harus ditaati. Ya kan masih jadi suami harus tetap ditaati dong. Ya. Masa asbab tidak dikasih belanja terus jadi nggak ditaati. Kecuali kalau status suaminya sudah putus ya, itu ya bukan suami lagi namanya. Jadi perintah taat itu kepada suami selama suaminya masih jadi pendamping ya tetap aja harus ditaati asal suaminya tidak mengajak berbuat maksiat. Apakah soal maksiat seperti itu Pak tidak bisa disebutkan bermaksiat sama Allah? Iya, bermaksiat kepada Allah. Terus apa yang mau tidak ditaati pada dirinya apa? Kalau bicara khusus tentang nafkah, terus apa? Apakah kemudian ibu menjadi tidak mau bikinin kopi buat dia? Ya ibu salah, karena ibu istrinya gitu loh. Apakah kemudian tidak berlaku juga? Oh dia karena nggak memberikan nafkah ketika suaminya minta jatah. Maaf ini karena udah gede semuanya, ya. Karena udah gede, udah senior semua. Ketika suaminya minta jatah kemudian ditolaknya gara-gara tidak memberikan nafkah, dia ya kemudian menolak ajakan suaminya marah. Pertanyaannya, berlaku nggak laknat malaikat kira-kira? Berlaku, karena dia masih suamimu. Nanti coba ibu bayangkan, kalau kemudian ibu ngengkel, dia nggak ngasih ngapain saya ngelayanin dia gitu lah ya. Kalau ternyata kemudian suaminya itu tak kuat-kuatnya iman, kemudian dia mencari di luar, ibu kena juga karena ibu menjadi penyebab. Ya, ibu menjadi penyebab. Hati-hati ya. Kan penyebab kebaikan ibu dapat bagian pahalanya. Tapi kalau menjadi penyebab keburukan, ya dapat Pak dosanya juga, ya. Jadi harus dipilah-pilah juga dong. Kalau tadi kaitannya dengan ketaatan secara umum kepada suami, kalau ibu mempersoalkan suami yang tidak memberikan nafkah perlu ditaati apa enggak, ya dalam bagian-bagian yang lain ya tetap harus taati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ibu sudah nggak pengen mentaati ya mintalah supaya ibu tidak terbebani untuk ketaatan kepada suami. Ya. Baik, ada yang lain ibu? Ya, monggo ibu. Yang saya pernah dengar itu kalau di surga itu kalau kita ingin, pokoknya semua ada nih. Kalau kita pengen nongol langsung ada. Oh dia udah langsung nonton gitu ya. Maksudnya? Ya, yang merasa dengan gitu. Terus tadi fungsi bidadari itu sebagai Pelayan. Pelayan dalam dikasih ini ya, pemerintah yang curang bukan. Terus kalau memang di surga udah seperti itu Pak, dari itu ngapain lagi bidadari sebagai pelayan? Kan kita ya misalnya nih wanita surga gitu ya kan, betul. Misalnya gini, saya mau
Mangga kalau masih dengar gitu dari hasil lebih. Jadi sebenarnya yang Kayaknya nggak ada gunanya deh. Kayak nggak ada. Mendingan saya langsung minta kepada Allah, toh juga dikasih setiap keinginan kita di surga dikasih oleh Allah, ya kan? Ngapain kita harus perlu ada bidadari sebagai pelayan? itu hanya pemikiran saya. Ya, betul. Itu adalah pemikiran dunia, ya. Makanya Imam Al-Qurtubi cuma memberikan penjelasan bahwa diciptakannya bidadari itu menjadi bagian dari kenikmatan surga. Di situ walaupun tadi ada penjelasan, kemudian mereka jadi pelayanmu, kemudian ibu menjadi menerawang, kita menjadi menerawang, ngapain kita punya pelayan, orang kita minta kepada Allah saja langsung ada gitu ya. Kok harus ada pembantu? Ibu, kalau dinyatakan bahwa adanya bidadari itu adalah bagian dari kenikmatan surga, walaupun akal pikir kita seperti tadi, yakinlah adanya bidadari itu pasti akan lebih membahagiakan kita, ya, karena dia adalah bagian dari kenikmatan surga, ya. Maka tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu karena sia-sia, nggak mungkin, ya, nggak ada, ya. Pasti itu ada manfaatnya, walaupun pikiran kita ya sudah saya minta langsung aja kepada Allah. Jangan-jangan ini juga daripada saya bersaing gitu. Cuma nggak terungkap gitu. Kali aja gitu. Dan Ibu Rahmatullah, kita hanya meyakini bahwa itu adalah bagian dari kenikmatan surga. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bagaimana kita menikmatinya, walaupun Imam Al-Qurtubi juga ada keterbatasannya tentu saja, yang menjelaskan hanya begitu, ya mereka jadi pelayanmu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, warahmatullah, kita cukupkan pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, menambah semangat kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kembali lagi, yang memutuskan kita bisa masuk surga atau tidak hanya Allah. Maka berdasarkan hadis Rasulullah tadi, kalau kita pengen surga, ya minta kepada Allah. Diulang-ulang doa itu. Jangan pernah bosan minta surga. Ini jangan sampai terjebak orang tasawuf. Ya, orang tasawuf itu ngapain kita nggak, surga kan makhluk, neraka juga makhluk. Ngapain kita minta? Ini sembarangan ini, ya, nggak boleh begitu ya. Rasulullah, bahkan saya pernah masuk dalam grup, dalam satu grup ya, ada satu tokoh yang kenceng banget. Nggak perlu kita itu minta perlindungan dari azab kubur. Alasannya macam-macam. Bagaimana ada azab kubur, wong amal kita saja belum dinilai, belum ditimbang gitu ya. Ini namanya main logika, ya. Nggak boleh begitu. Rasulullah saja ngajari minta surga. Rasulullah saja mengajari untuk berlindung dari neraka. Allah sendiri juga membuatkan kalimat, ya, al-akhirah hasanah wa qina adzaban. Itu Allah loh. Kok kemudian sembarangan, ya. Maka tetaplah kokohlah dengan keyakinan Rasulullah ngajarin kita untuk minta surga 3 kali, nanti surga akan reaksi, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Minta dihindarkan dari api neraka 3 kali, nggak usah bosan-bosan mengulang. Nanti neraka juga ngomong kepada Allah, ya Allah hindarkanlah dia dari neraka, ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhirkan bersama dengan kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.